Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Nail Azhara dengan NRP 15/2024-107. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan kuis pada pertemuan 2 mengenai jenis operator, percabangan, dan perulangan. Pada kuis pertemuan 2 ini, kami diminta untuk menginput nama, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut nadi, dan jangan lupa tambahkan while untuk mengulang nama sebanyak 3 kali. Dengan kondisi dan rekomendasi, pertama, jika tekanan darah sistolik lebih dari 180 atau diastolik lebih dari 120, rekomendasikan pasien untuk segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Lalu yang kedua, jika tidak dalam krisis hipertensi, cek tekanan darah. Yang ketiga, jika sistolik lebih dari 140 atau diastolik lebih dari 90, sarankan untuk konsultasi dengan dokter mengenai hipertensi. Lalu yang keempat, jika sistolik antara 120 dan 139 atau diastoliknya antara 80 sampai 89, beritahu pasien bahwa mereka berada dalam kategori prehipertensi. Kelima, jika sistolik di bawah 120 dan diastolik di atas 80, di bawah 80, beritahu pasien bahwa tekanan darahnya normal, sehingga setelah mengecek tekanan darah, mereka akan diminta untuk cek denyut nadi. Lalu di nomor 6, jika denyut nadinya lebih dari 100 bpm, sarankan untuk memeriksa kondisi kesehatan jantung. Dan yang keenam, jika denyut nadinya di bawah 60 bpm, sarankan untuk memeriksa apakah ada gejala lain yang mengiringi bradikardia. Lalu yang kedelapan, jika denyut nadinya antara 60 sampai 100 bpm, beritahu pasien bahwa denyut nadi mereka normal. Lalu yang kesembilan, masukkan ke dalam case 2 pada fungsi switch yang sudah dibuat. Baik, mungkin berarti nanti kita akan menggunakan match pilihan, karena di sini ada case-nya ada 2. Nah, lalu kita perhatikan juga nanti di sini ada dan, antara, lebih dari, dan lainnya. Kita coba Oke, di sini kita coba ketik print pemeriksaan program pemeriksaan. Di sini kan pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi. Di tekanan darah dan denyut nadi. Kita tutup. Karena di sini kita diminta untuk jangan lupa tambahkan while untuk mengulang nama sebanyak 3 kali, maka di sini kita gunakan while loop. Maka I sama dengan 1, while I kurang dari sama dengan 3. Oke. Supaya rapi, kita print SN ditambah sama dengan dikali, kira-kira kita kali berapa ya? 50 aja deh. Kali 50. Kita tutup. Lalu di sini kita print F pemeriksaan keberapa. Kita gunakan I yang tadi. Oke, jadi program ini tuh akan mengulang proses pemeriksaan sebanyak 3 kali untuk 3 pasien yang berbeda. Nah, variabel ini tuh digunakan sebagai penghitung atau counter pada pasien ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, ini kita masukin nih variabel I-nya. Lalu di sini, bentar, print kali 10. Nah, di sini kita kan diminta untuk menginput nama. Maka di sini kita tulis nama sama dengan input. Masukkan nama pasien.
Oke, kita lagi. Ini dikali berapa ya? Itu deh, pilih menu. Kayaknya kali 10 berarti 19. Aduh, 19. Tutup ini juga dikali sama 19. Jadi nanti ada dua menu. Kita bakal cek data pasien. Jadi menu ke satu itu cek data pasien, lalu yang kedua itu cek tekanan darah dan denyut nadinya. Maka di sini kita print data pasien, kita tutup. Lalu di sini kita print cek tekanan darah. Tekanan darah dan denyut nadi. Oke. Nah, karena kita udah membuat pilihan menu, maka kita harus ketik pilihan sama dengan input. Jadi kita harus masukin input, kita milih menu ke satu atau kedua. Masukkan pilihan 1 sampai 2. Nah, di sini bentar, pilih. Nah, di sini kita tadi mana? Nah, ini masukkan ke dalam case 2. Berarti maka di sini kita pakai match pilihan. Match pilihannya ini tadi. Match pilihan. Ini berarti indahnya. Nah, kita masukin case ke 1. Oke, kita print. Hmm, dan nama pasien. Kita masukin variable namanya. Kita tutup. Oke, lalu sini kita case kedua. Ini aja deh. Case kedua. Di case kedua ini kita periksa tekanan darah dan denyut nadi, maka kita bakal masuk ke sini. Nah, kayak ini. Sini, karena itu berarti kan ini jika tekanan darah sistolik lebih dari 180 atau lebih dari 120, rekomendasikan pasien untuk segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Maka di sini kita print dulu. Ini kita copy saja ya. Supaya indennya sama. Nah, sini kita ketik pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi. Untuk siapa? Nah, di sini kita masukin nama. Nah, ini nanti misalnya untuk Livi. Lalu kita sini
Nah, sistolik, bener kan ya? Ini sistolik lebih dari 180 atau diastolik. Berarti kita input dulu, input sistoliknya sama input diastolik dengan menggunakan integer. Sistolik sama dengan int, input, masukkan masukkan tekanan, Allahu Akbar, kanan darah sistolik. Nah, di sini mmHg. Ini di sini sistolik ya. Maka yang kedua adalah diastolik. Diastolik ini diastolik. Oke, kita mulai masuk ke if else. Is elif. Nah, di sini if sistolik tadi apa? Sistolik di sini lebih dari 180 atau diastolik lebih dari 120, berarti kita pakai or. Berarti sistolik lebih besar dari 180 or diastolik lebih besar dari 120. Kita print apa? Kita di sini diminta untuk print segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Maka ketik di sini print print dia mencari bantuan karena ini merupakan ini. Nah, lalu kita masuk lagi ke elif. Elif sistolik. Nah, di sini jika sistolik lebih dari 140 atau diastolik lebih dari 90, sarankan untuk konsultasi dengan dokter mengenai hipertensi. Berarti kita pakainya elif sistolik. Nah, elif sistolik lebih besar dari lebih dari sama aja, lebih dari 140. Oke. Atau diastolik lebih dari 90. Berarti or diastolik lebih besar dari 90. Ya, gitu. Berarti kita print print kita print mana tadi? Sistolik 140. Sarankan konsultasi dengan dokter mengenai. Berarti ini aja ya. Ini kita rapihin. Nah, saat elif sistolik lebih besar dari 140 atau diastolik. Kenapa ini diastolik? Diastoliknya lebih besar dari 90, kita diminta untuk ngeprint konsultasi dengan dokter mengenai hipertensi. Berarti pasien diminta untuk konsultasi ke dokter. Lalu jika sistolik antara 120 dan 139 atau diastolik antara 80 dan 89, maka mereka berada dalam kategori prehipertensi. Hipertensi. Maka di sini berarti kita elif lagi. Elif itu kan sistolik 140 ya, berarti kan 140 ya, 120. Oh ya, 140.
Berarti kita di sini L ya, 120 kurang dari sama dengan sistolik 139 ya. Kita salah dulu. Nah, sistoliknya kurang dari 139 berarti sama dengan 139 ditutup or, karena di sini kita masih pakai atau diastolik antara 80 dan 89. Maka kita gunakan or 80 kurang dari sama dengan diastolik di 89. Tutup. Lalu kita print. Perintahnya di sini beritahu bahwa mereka berada dalam kategori prehipertensi. Maka ini aja deh. Anda masuk ke dalam kategori prehipertensi gitu ya. Kita titik. Nah, oke, ini udah beres nomor 4. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Berarti di sini kita pakai elif systolic lagi. Ini kan ada di bawah 120. Nah, di sini nih. Dan kok iya, dan diastolik di bawah 80. Tadi kan kita pakainya atau. Berarti kita di sini pakai N. Berarti elif 120 ya, dia stop. Berarti gini. Elif sistolik sama aja sih sebenarnya. Berarti sistoliknya kan kurang dari 120. Nah, ini berarti AND. Diastolik kurang dari 80. Lalu kita print. Di sini beritahu pasien bahwa tekanan darahnya normal. Setelah mengecek tekanan darah, cek denyut nadi. Berarti di sini kita print tekanan darah normal. Oke. Lalu karena di sini kita diminta cek setelah mengecek tekanan darah, cek denyut nadi. Berarti kita pakai else. Sebentar ya. Nih. Di sini. Else. Print. Enggak. Oh, kita pakai if lagi. Karena kita mau ngecek denyut nadi. Tapi kita di sini masukin dulu if deh. If nadi 100 ppm ya. Sarankan untuk memeriksa kembali kesehatan jantung. Tapi di sini harusnya ada else. Oh ya, oke. Di sini else. Else perintahnya. Jadi selain dari yang mereka input, berarti else kita printnya yang tidak valid aja ya. Sini print data cukup gini aja.
Nah, harus ada else-nya ya. Oke, lanjut. Ini kita lanjutin yang if nadi tadi. Berarti kan di sini kan nadinya 100 bpm. Maka sarankan untuk memeriksa kondisi kesehatan jantung. Berarti di sini 100 100 saja. Saya pakai bpm. Langsung print aja. Nah, berarti kan nadinya tinggi ya. Periksa kesehatan jantung. Nah, saya kesehatan jantung. Oke. Di sini nomor 7, jika denyut nadi di bawah 60 bpm, sarankan untuk memeriksa apakah ada gejala lain yang mengiringi bradykardia. Berarti kita kembali menggunakan Elif. Eh, Elif. Nadi. Lebih besar ya. Di bawah 60 bpm. Oh ya, lebih kecil. 60, kita print yang tadi. Sarankan untuk memeriksa apakah ada gejala lain yang mengiringi bradikardia. Berarti di sini print. Berarti kan kalau di bawah berarti denyut nadinya rendah. Rendah. Nah, di sini kita masukin periksa. Apakah ada gejala lain yang mengiringi di bradikardia? Nah, kalau udah, jika denyut nadi antara 60 dan 100 bpm, beritahu pasien bahwa denyut nadi mereka normal. Oke, berarti ini kayak yang tadi. Berarti kalau ini kan data tidak valid karena kita gak ada, maksudnya yang di input selain ini. Berarti kalau di sini else juga, else eh di sini print. Sini tadi dimintanya apa? Nah, dan jadi mereka normal, berarti di sini print denyut nadi normal. Oke. Jadi di sini masukkan ke dalam case 2. Oke. Ah, ini setara sama case tadi. Nah, sama ini. Di sini masukkan ke dalam case 2, berarti di sini case. Kita print pilihan tidak valid. Silakan pilih 1 atau 2. Kenapa 1 atau 2? Kan karena tadi kan kita di sini cuma ada 2 case kan. Ini case ke-1, lalu ini case kedua. Kalau misalnya seandainya misal mereka
milih case 3, otomatis mereka langsung masuk ke sini. Pilihan tidak valid, silahkan pilih 1 atau 2. Di sini kita pakai lagi variabel i tadi plus sama 1. Kita print supaya rapi ya. Ses and ditambah ini sama kayak indentasi ya. Ini saja ya. Sini kita minta print juga print data pasien supaya jadi pada saat nanti pasiennya beres nginput, selesai nginput, misalnya pasien satu nginput nanti nampilin ini nama telah selesai diperiksa. Misalnya Liviana, itu pasien Liviana telah selesai diperiksa. Nah, kita masukin lagi. Slash N. Oke. Oh, bentar, jangan bisa. Print sama dengan dikali nanti aja ya dikalinya pemeriksaan selesai untuk ketiga tiga tiga pasien tambah kita pakai sama dengan kali supaya rapi kita hitung dulu. Tadi kan 50 kayaknya sekitar di 15 mungkin. Sini 15. Lalu ini tambah kali 15. Oke. Nah, jadi setelah pasien selesai diperiksa, program itu bakal nambahin nilai I dengan I plus sama dengan 1. Nah, itu tuh gunanya buat ngatur perulangan supaya nantinya program tuh tahu kapan harus lanjut ke pasien berikutnya gitu. Nah, jadi sistemnya tuh pakai looping while. Ini tadi. Yaitu perulangan yang jalan terus selama kondisinya itu benar atau true. Nah, dalam kasus ini,
Kondisinya kan I-nya kurang dari sama dengan 3 ya. Artinya loopnya bakal berjalan selama nilai I-nya itu kurang dari sama dengan 3 gitu. Ini bismillah kita coba save with P. Ini kita ganti jadi all files. Lalu kita buka cmd quiz. Berarti kita ketik Python quiz.p printf. Oke, ke I. Berarti mana. Ini ya, printf ke I. Berarti. Gini aja deh. Ke instastem coba. Kita coba ya. Ini kita, nah kita split ya. I. Hmm. Um, 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 Oh, ini cuman ini doang sih. Oke, print line ke 11. 11. Oh, ya pilih menu ya. Menu. Hmm. Oh, ini kurang tanda plus di sini. Sebentar, coba. Harusnya sih bener ya. Oke, banyak ya. Sebentar. Oke. Systolic INT. Systolic INT. INT input masukkan tekanan darah sistolik mmHg. Ini udah. Oh, mungkin di sini ada yang pakai. Oh, sekalian kita benerin. Systolic, that's line kedua 4. Ya, kita coba lagi. Masih ya. Ada apa? Tambahin F. Baru gak ya? Masih sih nggak ada, nggak ngaruh. Salahnya di sini ya. INT input masukkan
tekanan darah sistolik mmHg. Hmm, good. Aku mah ini nggak boleh ada spasi kah? Tapi harusnya nggak apa-apa. No, nggak ngaruh ya. Input. Oh, oke oke oke. Jadi karena apa ini? Kurung ini kan kurung bukanya dua, satu dua. Nah di sini cuma satu. Harusnya ditutup juga ada dua penutupnya. Oke, Bismillah ya. Kita coba lagi. Nah, kita masukin nih di sini. Soalnya, nah, jangan dem deh. 125 ya. Oh iya lupa. CS. Oke, kita lupa. Kita harus pilih dulu. Oke. Nah, di sini nih kita harus masukin kanan darahnya baru. Jadi sebelum kita milih, jadi sebelum kita masuk ke cek tekanan darah, jangan lupa kita pilih dulu ya. Nah, itu tadi salah satu study. Nah, intinya tadi tuh masuknya ke sini nih. Case study ini. Jadi kan tadi pada saat aku masukin 125, dia langsung masuk ke pilihan tidak valid. Misalkan pilih satu atau dua karena ya emang pilihannya satu sama dua. Nah, di sini kita masukin 125, 85, apa ya? Oke, if nadi lebih besar dari 100, if nadi besar dari 100. Ya, Elif ya? Oh, ya itu harusnya. Hmm. Oh iya, kita belum nge-input nadinya. Ya Allah. Oke, kan nadi dulu. Nadi sama dengan kita masukin. Karena nadi itu kan integer ya, berarti kayak tadi input. Waduh. Nah, input masukkan denyut nadi. Nah, denyut nadinya ini kalau denyut nadi itu BPM. Jangan lupa ini kurung hidupnya juga dua ya. Tadi kan kita salah. Ini kita coba input ulang. Karena kan nadinya udah ada. Jadi harusnya bisa dieksekusi. Oke, Livi. Nah, kita masukin pilihannya 2. 125. Tadi berapa? 85 ya? 78. Nah, di sini langsung keluar outputnya. Denyut nadinya normal. Sini denyut nadinya normal. Ini. Yang selanjut ke pasien kedua. Eh, gadis. Pilihannya kita pilih yang kedua.
Tadi kan udah 125, kita coba 185. 122, 120. Nah, data pasien gratis, denyut nadi tinggi, periksa kondisi kesehatan jantung. Nah, di sini juga ada data pasien gratis telah selesai diperiksa. Di sini juga data pasien David telah selesai diperiksa. Kita lanjut ke pasien ketiga. Aduh, nah, kita pilih. Di sini kita masukin 190, 135. Segera mencari bantuan medis karena ini merupakan krisis hipertensi. Jadi kalau misal kita udah input tekanan darah sistolik dan diastolik itu bakal ada outputnya juga, lalu kita pas input denyut nadi nanti juga ada outputnya juga gitu. Di sini misalnya denyut nadinya 100. Nah, sudah selesai. Ini semua sudah selesai ya, mulai dari eh, pemeriksaan ke-1 atas nama Livi. Ini juga tadi udah tereksekusi ya. Lalu kita masukin pilihan. Setelah itu nanti ada output. Tapi di sini ini ada nih. Ini error sih. Ini salah. Harusnya itu tuh. Ini ada yang kurang deh. Print pemeriksaan tekanan darah dengan tadi untuk nama. Wah, ini coba input lagi ya. Aduh, sorry. Misalnya tadi Livi itu berapa ya? Kita supaya emang tuh 125. Ya Allah, kita oke. Livi kedua 125, 85. Nah, ini masih gini ya. Nama pasien. Ya, ada yang salah sih berarti. Karena namanya tidak tereksekusi. Harusnya di sini ada nama Livi. Nama yang kita input masuk sini gitu. Suka nama pasien. Livi. Namanya tidak tereksekusi ya. Oke. Hmm, kalau untuk nge-eksekusi nama itu, bentar. Coba kita pakai F di awal supaya bisa ke eksekusi. Mana kita di slide nih. Ya, kita bismillah. Kita coba ini tadi tuh di dua satu dua. Oh, masih ada sini ya. Kebalik sepertinya ini ya. Ini F dulu. F. Oke, gini deh.
masukin TV 2. Nah, ya, terus 25. Kalau tadi itu 85. Nah, Anda termasuk ke dalam kategori prehipertensi. Kita input 78 supaya normal. Lalu kita masukin gelas 2. 108 22. Jadi itu 110 ya. Yang terakhir 2 90 35 dan oke ya, jadi begini. Dan untuk pekerjaan ini semua sudah terpenuhi. Mungkin cukup sekian eh, pengerjaan kuis 2 pertemuan 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.